Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi terapkan pasal pembunuhan berencana untuk tersangka IS. Karena selalu bikin ulah, 53 warga binaan Lapas Padang dipindahkan ke lapas lain. Wisatawan asal Italia tewas tertusuk ikan saat berselancar di Mentawai. Hingga belasan aparatur sipil negara yang mendukung salah satu calon wali Kota Pariaman kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Diduga tertusuk ikan todak atau Siphias gladius saat berselancar. Seorang warga negara Italia yang bernama Giulia Mafrini tewas di perairan Ombak Bengbeng, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kepulauan Mentawai. Korban ditemukan dengan kondisi luka di dada oleh kedua temannya yang sedang bermain selancar. Usai dibawa ke Puskesmas PP, korban dinyatakan telah meninggal dunia oleh tim dokter. Petugas BNNP Sumatera Barat menggagalkan pengantaran ganja seberat 624,5 kg dari Gayo Lues Aceh ke Padang. 7 tersangka ditangkap di Pasaman dan dilanjutkan pengembangan di tanah datar. Mereka yang ditangkap adalah pemesan dan perantaranya. Di Pasaman, petugas menyita daun ganja kering seberat lebih dari 514 kg. Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan di rumah salah seorang tersangka di tanah datar. Dan ditemukan daun ganja kering seberat lebih dari 110 kg yang disimpan di sebuah lemari. Ganja ini dipesan oleh seorang bandar dari Batu Sangkar, Tanah Datar. Sedangkan perantaranya adalah seorang residivis kasus yang sama. Tiga warga Pasaman Barat yang menjadi pengikut Imam Mahdi Gadungan dari Norwegia bertobat dan menyatakan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Hal itu diutarakannya di hadapan para ulama, tokoh adat, polisi, dan pegawai kantor Kemenak Pasaman Barat. Mereka menyatakan diri bersalah dengan aktivitas yang diikuti selama ini dan bersedia untuk dibina oleh Majelis Ulama Islam Pasaman Barat. Pernyataan bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam itu disampaikan oleh seorang perempuan bercadar, mewakili 2 teman perempuannya yang lain. Sementara itu, pengurus MUI Pasaman Barat menyatakan akan membina warga Pasaman Barat yang menjadi pengikut ajaran menyimpang. Rekaman gambar amatir ini menunjukkan ketika seorang pria berkostum badut terlibat cekcok dengan seorang penjaga toko di kawasan Pauh pinggiran Kota Padang. Penjaga toko yang tidak mau memberikan uang membuat si pria badut marah. Pria yang diketahui bernama Andre Sinaga ini tak hanya marah, tapi juga mengeluarkan ponsel pintar Android dan sebuah pisau dari tas yang selalu dibawanya. Si pria badut berupaya menganiaya korbannya, namun korban berhasil mengelak dengan cara masuk ke tokonya.
Sejumlah warga sekitar yang mengetahui tersangka berusaha menganiaya korban, lalu membekuk si pria badut. Namun pelaku tak langsung pergi, tapi justru memaki korban dan mengancamnya sambil mengacukan pisau yang digenggamnya. Hasil pemeriksaan sementara, sang badut memang selalu membawa senjata tajam yang disimpan di dalam tas dengan alasan untuk menjaga diri. Ia juga selalu menenggak tuak sebelum mengamen sebagai badut di pinggir jalan. Selain itu, tersangka Andre Sinaga juga pernah dihukum penjara atas kasus pencurian. Belas oknum pejabat di lingkungan pemerintah Pariaman dilaporkan warga ke Bawaslu setempat. Mereka diduga terlibat dalam memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Mereka juga tergabung dalam sebuah grup di media sosial. Bawaslu Pariaman membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran netralitas dan langsung menanggapinya. Bawaslu bersama Gakumdu masih mengklarifikasi secara tertutup para ASN itu, 3 saksi dan seorang pelapor. Pemerintah Kota Pariaman menyebut telah menerima informasi ini dan bahkan menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan memeriksa secara internal terkait laporan ini. Dua pemuda pencuri telepon genggam, Alvis dan Tommy, digerebek polisi di sebuah gubuk yang berada di kawasan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, pada Selasa malam. Mereka berdua diciduk polisi di rumah salah seorang pelaku. Di gudang rumah itu juga ditemukan alat hisap dan plastik bekas bungkus sabu-sabu. Rupanya, mereka baru saja selesai menikmati sabu-sabu. Keduanya langsung dibawa polisi untuk mencari barang bukti telepon genggam yang telah dijual kepada penadah. Polisi akhirnya berhasil menyita barang bukti 2 telepon genggam curian dari tangan penadah. Dari hasil pemeriksaan sementara terungkap, kedua pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ini mencuri telepon genggam milik santri di sebuah pesantren yang berada di kawasan Bungus. Salah satu telepon genggam itu mereka tukar dengan sabu-sabu. Kita amankan untuk 2 orang pelaku di wilayah hukum Lubek yang dicuri oleh pelaku 2 buah unit handphone Android. Telah diambil oleh pelaku mau menjual handphone tersebut. Untuk pelaku melakukan pencurian di sebuah pesantren. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. IS, tersangka pembunuh dan pemerkosaan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Kali ini, kasusnya adalah pencurian 4 unit pompa air di sebuah SMP di Kayu Tanam. 2 kerabatnya juga menyandang status yang sama karena melakukan pencurian itu. Mereka bertiga, yakni IS, Jailani, dan Heru, mencuri 4 mesin pompa air itu pada tanggal 5 September lalu, atau sehari sebelum peristiwa pembunuhan Nia Kurniasari terjadi. Dalam keterangan persnya pada Rabu petang, di Mapolsek 2x11 6 Lingkung, Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, kasus ini tidak ada kaitan dengan kasus tewasnya Nia Kurniasari. Hanya saja, 2 dari 3 pelaku pencurian 4 pompa air tersebut
adalah juga tersangka kasus pembunuhan Nia Kurniasari. Dalam kasus pencurian ini, polisi menyita sebuah mesin pompa air, 1 sepeda motor yang digunakan saat menjual pompa air curian ke Sungai Saria, serta obeng yang digunakan untuk mencuri. Kasus pembunuhan beda konteks dengan kejadian pencurian ini. Namun kebetulan aja ketiga tersangka ini pernah kita periksa sebagai saksi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 tersangka ya. Yang satu itu IS sebagai tersangka utama, kemudian DN ini sebagai tersangka pada kasus turut serta. Ketiga tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP. Akan halnya IS, dirinya dikenakan pasal berlapis. Selain pencurian, IS juga dijerat dengan pasal pemerkosaan dan pasal pembunuhan berencana. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.